Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengaji kitab besar, yaitu kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karyanya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji kitab ini langsung berada pada halaman 7, Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah wahiyya tashtamilu ala khamsati mabahitha. Al-awwal al-lughatul arabiyyah wa ulumuha. Pada muqaddimah ini nanti akan meliputi pada 5 pembahasan. Yang pertama adalah al-lughah al-arabiyyah wa ulumuha, bahasa Arab dan keilmuan bahasa Arab. Sekarang kita akan masuk pada teks berikutnya, al-lughah. Apa yang dimaksud bahasa itu? Alfadhun yu'abbiru biha kullu qaumin an maqasidihim. Sebuah lafaz yang diekspresikan dengan lafaz itu. Siapa yang mengekspresikan? Setiap kaum. Jadi lafaz yang diekspresikan oleh setiap kaum mengekspresikan tentang apa? Tentang tujuan mereka. Saya mencintai kamu, bahasa Indonesia. Ana uhibbuk, bahasa Arab. I love you, bahasa Inggris. Annyeonghaseyo, bahasa Korea. Seperti itu. Ini semua lafaz-lafaz ini yang dia digunakan untuk mengekspresikan tujuannya kaum tersebut disebut bahasa. Wal lughatu katsira wa hiya mukhtalifatun min haitsul lafzi. Bahasa itu banyak sekali. Bahasa Arab, Indonesia, Jepang, Korea, Bugis, Madura, Jawa, Indonesia. Kemudian kalau secara lafaz bahasa itu berbeda. Muttahidatun min haitsul makna, tapi secara makna, secara maksud itu sama. Saya mencintai kamu, ana uhibbuk, I love you, sama. Paham? Ay anna al-ma'na al-wahid alladhi yukhaliju dhama'ir an-nas wahid. Maksudnya gimana? Makna yang tunggal itu, bahwasannya makna yang satu, yaitu makna yang dia menarik pada hatinya manusia, makna yang menarik pada perasaan manusia itu satu. Yang menarik pada perasaan manusia itu satu, cuma redaksinya saja yang beda, lafadznya saja beda, tapi maksudnya sama. Kalau maksudnya cinta, ya mereka akan mengekspresikan apa yang sedang terjadi berupa kecintaannya dia kepada seseorang, meskipun lafaz yang digunakan beragam. Walakinna kullu qaumin yu'abbiruna anhu bilafdhin ghairi lafdhil akharina. Tapi setiap kaum itu mengekspresikan dengan satu kata yang berbeda daripada katanya orang lain. Secara perkataan mereka beda-beda, tapi secara makna sama. Yes, kita masuk kepada al-lughah al-arabiyyah. Wal-lughatul arabiyyatu hiya al-kalimatul lati yu'abbiru biha al-arab an aghradihim. Kalau bahasa Arab adalah bahasa yang diungkapkan oleh orang Arab terkait dengan tujuan-tujuan mereka. Waqad wasalat ilaina min tariqin naqli. Bahasa Arab ini sampai kepada kita dengan menggunakan dalil naqli. Dalil naqli itu apa? Seperti Al-Quran, Al-Hadithun Nabawi, Kalamul Arab. Itu adalah kita nyampe, kita paham bahasa Arab, ya pakai dalil naqli itu. Kamu tahu maknanya udhunun, maknanya jasadun, jismun. Nah, itu kan menggunakan Al-Quran, Al-Hadis dan Kalamul Arab. Akhirnya juga nyampe kepada kita. Wa hafidhaha lana Al-Quranul Karim wal ahaditsus syarifah. Yang menjaga bahasa Arab untuk kita itu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang mulia. Wa ma rawahu thiqatu min mansuril Arab wa manzumihim. Dan juga yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, baik berbentuk kalam nathar, seperti ini kalam nathar, atau kalam nadham, atau kalam syair. Itu terkait dengan al-lughatul arabiyyah wa ulumuha. Sekarang kita masuk kepada al-ulumul arabiyyah. Lamma khasya ahlul arabiyyah min diya'iha.
ketika para pakar bahasa Arab itu merasa takut dengan kehilangannya bahasa Arab, ba'da an iftalatu bil a'ajim, di saat mereka itu campur baur dengan orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang non-Arab. Orang Arab bercampur baur dengan non-Arab atau orang ajam, jamaknya a'ajim. Akhirnya para pakar, ahlul Arabiyah ini, penduduk Arab atau para pakar yang di situ mendalami bahasa Arab, takut-takut nanti bahasa Arab ini rusak. Kenapa? Kumpulnya dengan orang non-Arab kan bisa nanti saling menyerap bahasanya. Maka bagaimana? Dawwanuha fil ma'ajib awil qawamis wa assalu laha usulan tahfadhuha min al-khata. Akhirnya orang Arab tadi, ahlul Arabiyah tadi, mengkodifikasi bahasa Arab itu, ditaruh dalam beberapa kamus, mu'jam, dan kemudian mereka membuat pokok-pokok bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Arab, agar terjaga dari kesalahan. Wa tusamma hadhil usul al-ulum al-arabiyyah. Pokok-pokok ini disebut ilmu-ilmu Arab. Fal-ulum al-arabiyyah, ilmu-ilmu bahasa Arab, hiya al-ulum allati yutawassalu biha ila ismatil lisan wal qalam anil khata'. Ilmu-ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang dengan ilmu itu bisa mencapai pada penjagaan bahasa dan tulisan. Menjaga dari apa? Dari kesalahan. Wahiyya thalathata asyara ilman. Dan ilmu-ilmu bahasa Arab itu sejatinya ada 13 ilmu. Coba. Ini kalau kita masuk pada kajian mujtahid, ini loh, 13 ini dikuasai oleh mujtahid. Selain hafalan Al-Quran, selain hafalan Al-Hadis, ini ilmu bahasa Arab yang 13 dikuasai dengan ngelentek, tahqiq dan tadqiq luar dalam. Kemudian sosok siapa? Sosok Sofi moro-moro. Siapa Imam Nawawi itu? Beliau itu kan manusia, ada kemungkinan salah. Ya, dengan soknya. Saya lebih percaya dengan Al-Quran langsung, lebih percaya dengan Al-Hadis langsung, katanya Sofi. Saya tidak percaya sama Imam Nawawi, saya tidak percaya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya tidak percaya dengan apalagi Imam Syafi'i. Aduh, mau kemana Sofi ini kan? Ini kita masuk ilmu bahasa Arab aja ada 13 dan mujtahid itu menguasai semua. Kamu kan cuma paham baca Al-Quran dan paham baca terjemahnya. Itu pun nggak tahu kalau translatornya juga salah. Nah, begitu. Makanya kitab kuning yang besar-besar ini orang-orang terpilih. Begitu. Kalau kita langsung kepada Al-Quran, Al-Hadis, ya ini tingkat ngawurnya luar biasa. Kenapa? Kita masih butuh kepada referensinya Imam An-Nawawi. Kenapa kok butuh Imam Nawawi? Imam Nawawi lebih paham daripada dengan itu. Nah, gitu loh. Contoh, ilmu bahasa Arab tadi ada 13 katanya. Yang pertama as-sarfu. Suruh nasrif saja disentil, enggak tahu. Gitu menyalahkan Imam Nawawi. Wal i'rab, suruh i'rab. Ada kajian selain ilmu saraf atau morfologi adalah al-i'rab. Wa yajma'uhuma ismun nahwi. Dulu ilmu saraf ini dengan ilmu i'rab ini digabung menjadi satu dengan nama ismun nahwi. Ada lagi ilmu rasm, ilmu tulisan versi Arab. Kapan kamu naruh hamzah, itu aja nulis salah-salah kamu sok-sokan. Wal ma'ani, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu arud, ada ilmu qawafi, ada qardu syi'ri, nazamatnya syair, ada wal insya, ada insya, ada wal khitabah. As-sarfu wal i'rab wal rasmu, wal ma'ani wal bayan wal badi wal arud wal qawafi wa qardu syi'ri wal insya wal khitabah wa tarikhul adab, sejarah sastra.
Ya kalau anak tadris matematika tidak pernah ngaji tarikhul adab. Kecuali anak tadris matematika yang berguru kepada dosen sastra Arab. Nah, begitu. Wa matnul lughati, dan pokok bahasa. Wa ahammu hadhil ulum as-sarf wal i'rab. Paling pokok dari sekian ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada dua, ilmu morfologi dan ilmu i'rab, atau yang kita sebut dengan ilmu nahwu. Makanya jangan salah ketika dalam kajian nggak bisa nasrif itu disentil, itu masalahnya paling pokok. Nah, gitu. As-sarf wal i'rab. Kita akan masuk kepada kajian as-sarf wal i'rab. Lil kalimatil arabiyyah halatani, halatu ifradin wa halatu tarkib. Kata-kata bahasa Arab itu ada dua kondisi. Kadang kondisinya secara mufradah, tunggal, kadang kondisinya murakkab. Kalau mufradah itu kayak gini, kitabun maknanya apa? Kitab. Hada kitabun, ini kitab. Yang kitabun itu disebut mufradah, hada kitabun namanya halatut tarkib atau murakkab. Fal bahthu anha wa hiya mufradah. Pembahasan kata bahasa Arab yang dalam kondisinya sedang mufradah atau tunggal, bukan murakkab, litakuna ala waznin khassin wa hay'atin khassah, huwa min mawdu'i ilmi sarf, agar ia berada pada wazan tertentu dan kondisi khusus. Ini termasuk temanya ilmu sarf. Ketika bermakna ilmu dengan maknanya aku tahu kan beda. Telah tahu alima, akan tahu ya'lamu, ilmu, ilman. Orang yang tahu alimun, yang diketahui ma'lumun. Taulah, iklam, kan begitu. Nah, ini kan kondisinya mengikuti wazan khusus, kondisinya tertentu. Nah, ini termasuk temanya ilmu sarf. Paham ya? Wal bahthu anha wa hiya murakkaba liyakuna akhiruha ala ma yaqtadihi manhajul arab fi kalamihim min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Kalau membahas kata-kata bahasa yang hal itu sedang berada dalam kondisi terangkai, tidak menunggal, tidak mufradah, tidak tunggal, tapi terangkai, murakkab, agar akhir kata tadi itu sesuai dengan yang dituntut oleh metodenya orang Arab, caranya orang Arab dalam ucapan mereka. Seperti apa akhirnya yang sesuai dengan metode Arab? Misalnya berupa rofa, ketika rofa ja'a zaidun, ketika nasab darabtu zaidan, bi zaidin jar, lam yadhhab atau jazm. Nah, ini berbicara akhir. Au baqa'in ala ahalatin wahidah, atau menetap dalam satu kondisi, berarti tidak pernah berubah. Anta itu di mana-mana selalu anta, huwa di mana-mana huwa. Itu namanya mabni min ghairi taghayyurin, tanpa ada perubahan. Wa huwa min mawdu'i ilmi al-i'rab, itu termasuk tema pembahasannya ilmu i'rab. Fasarfu, saraf itu apa? Morfologi itu apa? Ilmun bi usulin tu'rafu biha siyaghul kalimatil arabiyyah wa ahwaluha allati laysat bi'arabin wala bina. Ilmu tentang pokok-pokok, tentang asal-asal, yang dengan hal itu akan diketahui bentuk kata-kata bahasa Arab dan kondisi kata bahasa Arab yang ia bukan i'rab dan ia bukan mabni. Seperti itu. Ilman fil madhinya apa? Alima ya'lamu ilman, kan begitu. Paham? Idatan, asal katanya wa'ada ya'idu aidatan. Nah, kan begitu. Paham? Madda asluhu madada. Madada yamdudu, madda yamuddu maddan.
Madada yamdudu madadan atau maddan. Kan begitu. Madada yamdudu maddan. Akhirnya madada berubah menjadi madda yamuddu maddan. Nah, begitu. Atau fahuwa ilmun yabhasu 'anil kalimi min haitsu ma ya'ridu lahu min tasrifin wa i'lalin wa idghamin wa ibdalin. Atau ilmu yang di situ membahas kata-kata dari sisi penampakannya berupa pentasrifan alima ya'lamu ilman atau pengiklalan. Asal dari kata madda ini adalah madada, kan begitu. Atau adanya pengidghaman, akhirnya disatukan dari dua kata masuk maddan, kan begitu. Ada wa ibdal, ada namanya penggantian, kan begitu. Wa bihi na'rafu ma yajibu an takuna alaihi binyatul kalimah qabla intidhamiha fil jumlah. Dengan ilmu saraf kita akan tahu apa sesuatu yang wajib, ya tahu, antakuna alaihi binyatul kalimah, sesuatu yang wajib yang harus terjadi pada bentuk kata qabla intidhamiha fil jumlah, sebelum terangkai pada satu kalimat, pada satu jumlah. Faham? Jadi ketika misalnya radda zaidun, madda zaidun, bukan madda ya. Ya, madda zaidun al-habana. Zaid memanjangkan talinya misalnya. Mana asalnya madda ini? Dari kata madata, kan begitu. Wa mawdu'uhu, temanya ilmu saraf adalah al-ismul mutamakkin, al-mu'rab, isim yang mu'rab, wal fi'l mutasarrif, dan fi'il yang bisa ditasrif. Fala yabhathu 'anil asma'il mabniyah. Ilmu saraf tidak membahas isim-isim yang dimabnikan. Wala 'anil af'alil jamidah, tidak membahas fi'il jamid. Wala 'anil huruf, dan tidak membahas tentang huruf-huruf. Wa qad kana qadiman juz'an min ilmin nahwi. Ilmu saraf dulunya bagian dari ilmu nahwu. Wa kana yu'rafu lahu bi'annahu ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalimatil arabiyyah mufradah wa murakkabah. Ilmu nahwu itu dikenali bahwasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang dengan ilmu tadi keadaan atau beberapa kondisi kata bahasa Arab baik mufradah maupun murakkabah itu jadinya dikenali dengan ilmu apa? Dengan ilmu nahwu. Wasarfu min ahammil ulumil arabiyyah. Ilmu saraf, morfologi, termasuk paling pentingnya ilmu-ilmu bahasa. Kok bisa? Li'anna alaihi al-mu'awwal fi dhabati siyaghil kalim. Karena dengan ilmu saraf itu dijadikan pijakan untuk membatasi, untuk memberikan undang-undang pada model-modelnya kata, bentuk-bentuknya kata, wa ma'rifati tasghiriha wa nisbati ilaiha, dan juga mengetahui pada pentasghiran, contoh Abdullah menjadi Ubaidillah, atau wa nisbati ilaiha, penisbatan pada kata itu. Seperti misalnya siapa itu? Hadhil ma'rifah daruriyah. Daruriyah itu kan juga penisbatan. Wal ilm bil jumu'il qiyasiyah wasyama'iyah, dan juga tahu dengan bentuk jamak yang sifatnya qiyasi dan bentuk jamak yang sifatnya sama'i. Kalau bentuk jamak yang secara qiyasi itu mengikuti aturan-aturan jamak yang sudah ditetapkan secara kaidah oleh ulama Arab. Tapi kalau samaiyah keluar dari kaidah tapi dipakai oleh orang Arab. Contoh, banyak contohnya itu kan. Katibun jamaknya katibuna apa kutabun? Kutabun ya lah.
Seperti itu. Katibun apa kutabun? Ustadzun, ustadzuna apa asatidun? Nah, yang dipakai asatid. Padahal ustadzuna bisa enggak? Bisa. Itu namanya jamak secara qiyasiyah. Paham? Tapi jamak sama iya ternyata pakai jamak taksir, asatid atau asatidah. Kalau ustadzatun jamaknya salah, ustadzatun. Asatidun, asatidu itu jamak ustadzun. Asatidatun juga jamaknya ustadzun. Kalau ustadzatun jamaknya ustadzatun. Paham? Oh, ternyata belum paham ini. Waduh, kajiannya sudah jami'ud durus kok masih salah ini. Wasyadza dan jamak jamak yang masih syadz. Wa ma'rifati ma ya'taril kalimat min i'lalin au idghamin au ibdalin. Dan juga mengetahui sesuatu yang menimpa pada kata itu kena pengiklalan, ini dirubah ini karena begini-begini, atau idgham ada bentuk idgham, atau ibdal ada bentuk penggantian. Wa ghairi dzalika min al-usul allati yajibu ala kulli adibin wa 'alimin ay ya'rifaha. Dan juga hal-hal yang lain berupa asal-asal, pokok-pokok yang harus diketahui oleh para sastrawan dan para orang yang alim, gitu. Ay ya'rifaha, untuk diketahui. Masih ada pokok-pokok yang lain yang harus diketahui oleh para sastrawan dan orang-orang alim. Seperti itu. Khasyatal wuqu' fil akhta' yaqa'u fiha katsirun minal muta'addibin. Takut terjadi pada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kepada para sastrawan atau para orang-orang yang belajar adab. Alladzina la hadza lahum min hadzal ilmil jalilin nafi. Yang mereka tidak punya takdir, tidak punya bagian untuk mendapatkan ilmu yang agung ini, ilmu yang bermanfaat ini. Begitu. Itu semua kajiannya ilmu sarf atau morfologi. Kemudian dua paragraf lagi. Wal i'rab wa huwa ma yu'rafu al-yawm bin nahwi. I'rab yang hari ini dikenal dengan sebutan ilmu nahwu. Apa ilmu nahwu atau ilmu i'rab tadi? Ilmun bi'usulin tu'rafu biha ahwal kalimatil arabiyyah min haitsul i'rab wal bina. Ilmu atau pengetahuan terkait dengan pokok-pokok, dengan asal-asal, yang dengan pokok-pokok itu, dengan asal-asal itu bisa diketahui beberapa keadaan kata Arab, beberapa kondisi kata-kata bahasa Arab dari sisi i'rabnya dan dari sisi binaknya atau kemabniannya. Ay min haitsu ma ya'ridu laha fi hali tarkibiha, atau dari sisi yang nampak pada kata-kata bahasa Arab tadi ketika berada dalam sebuah rangkaian, dalam kondisi perangkaian kata itu sendiri. Fihi na'rifu ma yajibu alaihi ay yakuna akhirul kalimat min raf'. Di situ juga akan kita ketahui apa yang wajib, ya toh? Apa yang harus pada kata itu, apa yang harus pada hal itu. Seperti apa? Seperti keberadaan akhir kata misalnya dihukumi rafa, nasab, au nasbin, au jarrin, au jasmin, atau jar atau jazm, au luzumi halatin wahidatin, atau menetap pada satu keadaan, berarti mabni ba'dan tudhamiha fil jumlah, setelah terangkai dalam satu kata. Anta jamilun, kata jamilun bukan jamilan, bukan jamilin. Kemudian jamilun, jamilan, jamilin. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Kalau anta harus jamilun. Kemudian antanya kok tetap anta, kok tidak antun, antun. Nah ini namanya luzum halatin wahidah, menetap pada satu keadaan. Nah, seperti itu. Nah ini mabni, tidak akan pernah berubah. Wa ma'rifatuhu daruriyah, mengetahui ilmu nahwu itu daruriyah, kebutuhan, kewajiban, keharusan. Likulli man yuzawilul kitabah, bagi setiap orang yang membiasakan nulis, wal khitaba, dan berpidato,
wa mudarasatan adab, dan mengkaji kesusastraan al-arabiyyah yang bersifat bahasa Arab. Kalian kan bersinggungan dengan nulis bahasa Arab, berpidato bahasa Arab, membiasakan kesusastraan Arab. Itu harus tahu tentang ilmu i'rab atau nahwu. Al-kalimat wa aqsamuha, kata dan pembagiannya. Jadi kata ini nanti ada kata, ada kata-kata, ada kalimat. Nah, ini beda. Nah, lebih lengkapnya insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan besok ngaji bersama Ma'had At-Tamimi, kajian kitab Jami'ud Durus Al-Kalimatu wa Aqsamuha. Nakhtatim liqa'ana hadha bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.